Presiden mengingatkan jelang Pilpres 2024 baiknya diisi dengan kompetisi politik soal gagasan mengatasi masalah bangsa. Aksi bela Palestina menggema, sejumlah selebritas tanah air turut menyuarakan dukungannya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Sudah 1 bulan lebih Israel menyerang Gaza, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda konflik akan berakhir. Padahal korban tewas terus bertambah hingga lebih dari 10.000 jiwa. Di pihak Israel, 1.400 orang dilaporkan menjadi korban pada periode yang sama. Tak ada tempat aman di Gaza karena Israel juga menggempur kamp pengungsian melalui serangan udara. Lebih dari 1,5 juta orang atau lebih dari separuh populasi Gaza telah mengungsi. Belum lagi akibat blokade Israel di jalur Gaza menyebabkan warga Palestina yang masih bertahan kesulitan mendapatkan pasokan air, makanan, listrik, dan bahan bakar. Hanya 19 rumah sakit di Gaza yang saat ini masih beroperasi. Sekitar 16 rumah sakit lainnya terpaksa ditutup karena jumlah pasien yang meningkat dan kehabisan bahan bakar. Majelis Umum PBB menyuruhkan gencatan senjata. 120 negara mendukung keputusan ini, namun 14 negara lainnya tetap menentang. The Secretary General reiterates his call for an immediate humanitarian ceasefire and unimpeded humanitarian access to be granted consistently, safely, and to the scale in order to meet the urgent needs created by the catastrophe unfolding in Gaza. Aksi bela Palestina bahkan menggema di negara-negara pendukung gencatan senjata. Sejumlah selebritas dunia juga turut menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Supermodel Bella Hadid yang memiliki darah Palestina dari sang ayah bahkan pernah turun ke jalan untuk mendukung Palestina. Angelina Jolie, aktris Hollywood yang sudah 20 tahun bekerja di bidang kemanusiaan, juga terang-terangan mendukung Palestina. Lewat brand kosmetik miliknya, Selena Gomez secara terbuka mengutuk serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke Gaza dan memberikan donasi untuk Palestina. Sejumlah selebritas tanah air juga turut menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina dengan menggalang donasi dan merelakan barang berharganya. Arie Untung menunjukkan rasa pedulinya dengan mengikuti aksi damai bela Palestina di Monas. Alhamdulillah kita dapat spot yang agak lebih luas di sini. Lihat segini banyak nih, ya. Terus berjalan ya, apalagi sampai siang nanti kita nggak bisa bayangin jumlahnya akan berapa, dan semuanya di sini kita lihat semuanya support Palestina. Tadi ada yang pidato di depan itu bahwa dia beragama Hindu kalau nggak salah tadi. Jadi ini bukan masalah keyakinan lagi, tapi ini adalah masalah kemanusiaan ya teman-teman semuanya. Tahun 2018, Arie Untung pernah melelang jam tangannya untuk membantu kebutuhan logistik rakyat Palestina. Salah satu bentuk kepedulian Ivan Gunawan ditunjukkan dengan membuat desain hijab eksklusif bertema Palestina. Aku bersama dengan Hands Foundation akan membuat saluran air bersih karena di sana susah air bersih, dan suplai bahan makanan untuk mereka bisa terus bertahan. Desainnya terinspirasi dari motif Kefiyeh, Masjid Al-Quds dan Al-Aqsa, juga beberapa jenis bunga sebagai penghormatan kepada para korban. Bendera Palestina menjadi inspirasi dalam pemilihan warna.
Seluruh hasil penjualan seri spesial ini akan disumbangkan untuk warga Palestina. Zaskia bersama suaminya Hanung Bramantyo juga ikut turun ke jalan dalam aksi bela Palestina. Baru selesai dari depan US Embassy, ramai banget. Semoga suara kita semua terdengar. Zaskia dan suaminya juga ikut menyaksikan pelepasan bantuan kemanusiaan dari pemerintah untuk warga Palestina yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Zaskia memang aktif menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina bersama salah satu platform donasi dan penggalangan dana. Ananda Omes rela melelang motor kesayangannya yang hanya ada 40 unit di Indonesia dan 1000 unit di dunia. Hasil pelelangan ini 100% akan didonasikan. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah motor yang akan saya dan istri saya lelang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah motor kesayangan kami berdua, Royal Enfield Classic 500 Pegasus, sebuah motor limited edition. Ini ada angkanya sesuai dengan sertifikat keasliannya atas nama saya sendiri. Lelang dibuka di kolom komentar media sosial Omes. Dari harga beli 109 juta rupiah, penawaran berlaku dalam kelipatan 5 juta rupiah. Melalui sebuah platform donasi, Melly Goeslaw telah mengumpulkan lebih dari 1,5 miliar rupiah sumbangan untuk rakyat Palestina. Melly juga menjual barang koleksi pribadinya hingga berhasil mengumpulkan 380 juta rupiah dan masih terus bertambah. 100% keuntungannya untuk Palestina. Melly Goeslaw juga mengajak followernya untuk berdonasi dalam gerakan 10.000 untuk Palestina. Nah, aku tuh kan bikin campaign 10.000, gerakan 10.000 bersama Melly Goeslaw untuk Palestina. Karena aku pikir followerku ada 16,5 juta lebih. Kalau satu orang aja menyumbang 10.000, itu bisa banyak banget ya, banyak banget. Tahun 2017, Melly pernah menjadi Duta Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Melly berangkat ke Palestina untuk mengirimkan bantuan. Tahun 2021, Melly Goeslaw menciptakan lagu untuk anak-anak Palestina dengan judul Jangan Menangis. Sejumlah artis dan musisi ikut menyanyikan lagu ini. Jangan menangis, kami di sini berdiri untuk balas Palestina. Beberapa artis dan influencer Indonesia juga aktif menggalang donasi untuk Palestina. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah dalam kurun waktu 5 hari. Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu beserta Zaskia Sungkar dan Irwansyah mengumpulkan lebih dari 3 miliar rupiah. Selebgram Rachel Fenya berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah dalam 3 hari. Aktris dan penyanyi Syifa Haju yang vokal dalam menyuarakan dukungannya terhadap Palestina mengumpulkan 600 juta rupiah lebih. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Sinetron yang kita lihat. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Mengkritisi situasi politik jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengkaitkan dengan drama Korea. Menurut Jokowi, pertarungan di Pilpres adalah adu gagasan, bukan adu perasaan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah
terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Baca Pres Prabowo Subianto setuju dengan pernyataan Jokowi soal adu gagasan dan setelah Pilpres rukun lagi. Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Bakal Capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sependapat dengan pernyataan Jokowi yang menginginkan iklim politik lebih banyak didominasi adu gagasan. Namun, dia menyinggung demokrasi harus sesuai porsinya. Semua orang bisa berkomentar apapun dan lebih suka dengan gagasan. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas, ya jangan dipakai. Sehingga semua punya situasi yang semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur. Sementara Baca Pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyindir pemerintahan yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Sebagai partai yang merasa ditinggalkan oleh Jokowi, PDI Perjuangan justru mempertanyakan siapa gerangan pembuat drama tersebut. Siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Jangan-jangan dia sutradara, dia penulis skenario, dia juga sutradara, dia juga pemain di dalam drama ini gitu. Memang ini justru ya membenarkan ya selama ini apa yang terjadi gitu. Kalau kita lihat drama-drama politik kan mulai dari bahkan sejak yang membicarakan tentang 3 periode. Kemudian ada penambahan masa jabatan gitu. Sampai dengan drama terakhir yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi gitu. Sindiran drakor di Pilpres 2024 ini bahkan menuai komentar warganet. Sebagian dari mereka juga mempertanyakan untuk siapa sindiran ini dan siapa di balik drama ini. Seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga Surabaya ditemukan tewas di dalam mobilnya di kawasan Komplek Ruko Kosong di Desa Tambak Oso, Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 5 November. Penemuan korban berawal dari kecurigaan Satpam yang melihat mobil terparkir di depan ruko tak berpenghuni. Satpam kemudian mengecek mobil dan melihat ada seorang perempuan tidak bergerak di dalam mobil. Ditemukannya gas helium di dalam mobil membuat polisi menduga korban melakukan bunuh diri. Ditambah, polisi juga menemukan 2 lembar surat wasiat tulisan tangan korban yang ditujukan untuk keluarga dan temannya. Dalam surat wasiat, korban menyampaikan permintaan maaf kepada ibu dan saudara-saudaranya atas keputusan untuk mengakhiri hidup. Korban mengungkap tentang ketidaksanggupannya menghadapi hidup. Keluarga memastikan tulisan di surat adalah tulisan tangan korban. Karena dia meninggalkan 2 carik kertas ya, surat yang isinya itu ya dia setengahnya pamit-pamit, mohon maaf. Dan tulisan itu sudah kita cross check, memang betul-betul tulisannya Bernadette.
Dari rekaman CCTV terlihat aktivitas korban di apartemennya sehari sebelum ia ditemukan meninggal. Pada rekaman Sabtu sore 4 November, korban terlihat meninggalkan kamar apartemennya setelah berpamitan dengan sang adik. Dari apartemen, korban lalu pergi dengan membawa mobilnya hingga ditemukan tak bernyawa pada keesokan paginya. Polisi telah melakukan pemeriksaan toksikologi dari sampel tubuh korban untuk memastikan penyebab kematian korban. Sekitar pukul 4.16.00, mobil korban terlihat masuk ke dalam TKP. Pertama masuk ke dalam basement. Nah, jadi jarak antara 15.05 saat korban keluar dari apartemen sampai akhirnya mobil terlihat pada pukul 16.00 terlihat dari CCTV yang menyorot di depan TKP apartemen. 9 orang saksi telah diperiksa polisi, diantaranya adik, teman korban, serta satpam di lokasi penemuan jenazah. Lagi-lagi, Mas Ria berulah. Usai ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ringan, Mas Ria yang seharusnya menjalani sidang perdana pada Rabu siang justru kabur pada Selasa malam. Usaha Mas Ria melarikan diri, terekam kamera CCTV yang berada di rumah Wiwi, korban Mas Ria. Dari rekaman, terlihat Mas Ria diantar seorang perempuan yang diduga adalah anaknya. Mas Ria seharusnya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Namun gara-gara tak kunjung terlihat, sidang pun terpaksa ditunda hingga pekan depan. Nanti kita koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, supaya bagaimana prosesnya nanti, apakah perlu pengamanan, bukan penahanan ya, pengamanan terhadap yang bersangkutan dalam rangka supaya bisa hadir pada sidang berikutnya. Mas Ria yang berusia 67 tahun memang kerap berulah. Mas Ria sempat dipenjara selama 1 bulan di lapas kelas 2A Sidoarjo lantaran membuang tinja ke halaman rumah Wiwi tetangganya. Usai bebas, Mas Ria tak kapok. Kini Mas Ria kembali ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman penjara 3 bulan dengan denda 50 juta rupiah. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Saung rutu. Inilah detik-detik pendaratan uji coba helikopter milik penerbangan TNI AD di lapangan Taruna Cijulang. Putaran baling-baling helikopter mengakibatkan angin kencang hingga 13 warung porak-poranda. Angin dari helikopter tuh. Saung runtuh. Tuh, sampah. Pengembulan. Meski sejumlah warga menonton pendaratan helikopter ini, namun dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka. Saung kena helikopter, Ubo. Pasca kejadian, TNI melakukan perbaikan atas kerusakan dan memberikan ganti rugi pada warga terdampak. Ya Allah, itu ruang saung. Seekor celeng atau babi hutan tiba-tiba menyerang warga ketika sedang berada di kebun miliknya di desa Bontoranu, Kecamatan Kajang. Korban sempat melarikan diri hingga memanjat pohon. Cucu korban yang menyaksikan kakeknya diserang babi hutan histeris. Korban berhasil selamat setelah beberapa warga menolong. Awalnya korban bermaksud mengusir babi hutan yang hendak memangsa hewan ternaknya. Namun babi hutan itu justru berbalik menyerang hingga menyebabkan sejumlah luka di tubuh korban.
Ayo masuk. Masuk rumah, lama pakai sepatu. Masuk belakang. Masuk. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di atap rumah warga. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular terus menyerang. Giginya. Lepas itu, Pi. Setelah 1 jam proses evakuasi, petugas akhirnya dapat menangkap ular piton. Kenapa bawa main kasar kayak gitu? Kamu ngapain kan? Security sebuah apartemen cekcok dengan seorang sopir beca motor. Penyebabnya karena security ini mencabut bendera Palestina yang terpasang di motor tanpa izin. Kenapa kalau saya pasang? Urusannya apa? Saya merugikan nggak? Security ini berdalih tindakannya karena untuk kenyamanan penghuni apartemen yang merasa terganggu. Pengendara kembali memasang bendera motornya dan dieratkan dengan kabel supaya tidak lagi dicopot. Enggak, Bapak duluan kok. Bapak mendorong saya. Bagaimana nggak terima kamu rekam saya? Security memberikan teguran lagi, namun karena tak terima direkam, keduanya lalu terlibat adu mulut. Pihak perusahaan mengaku perbuatan security bukan kebijakan resmi. Perusahaan telah menonaktifkan pelaku, menyadari kekeliruannya, pelaku akhirnya minta maaf. Menyatakan permohonan maaf atas kejadian yang sudah Konser Indramayu Ambyar Festival ini tiba-tiba ricuh akibat para penonton tanpa tiket memaksa masuk dengan menjebol pagar besi. Polisi mencoba menghalau para penonton ilegal ini hingga penonton lainnya histeris ketakutan. Para penonton ilegal akhirnya diamankan polisi. Pria ini nyaris melemparkan hantaman ke seorang wanita di depannya. Penganiayaan yang terjadi di Kampung Rawang, Bakuang, Kecamatan Linggosari Baganti ini telah dilaporkan ke Polsek Linggosari Baganti, Polres Pesisir Selatan. Capek kau kali dia tuh, guys. Sok pintu tuh kunci. Kasus ini tengah ditangani Uni PPA Polres Pesisir Selatan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.